Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion, Danyon,
Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak,
Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.
Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023,
Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah,
buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM.
Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah.
Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan,
ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz.
Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia.
Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal isyarah, buka meja perundingan organisasi Papua mengisyaratkan sudah lelah menghadapi tentara Indonesia.
Para pesudah membocorkan jika membuka meja perundingan dengan Indua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas.
Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI,
prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM,
Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi,
kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023,
Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah,
buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM.
Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah.
Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan,
ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz.
Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia.
Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM,
bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif.
Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi.
Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya.
OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM,
Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan,
Dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM,
bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif.
Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi.
Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya.
OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker.
Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323, Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas. Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu,
yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura,
Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra.
Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion, Danyon,
Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas. Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak,
Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebby Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebby. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebby menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.
Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023,
Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah.
buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM.
Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta
pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali pada 2 OPM diduga menjadi di KM Sejauh Pegunungan. Nah, truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tuding oleh orang pecatan Polri bernama polisi jawab karena sengaja Wandi masih merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo Belu. Setelah melakukan aksinya, jadi buronan militer dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi tegas OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan,
ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz.
Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia.
Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah. Buka meja perundingan. Para jenderal organisasi PAP OPM mengisyarat para pesudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Perwakilan Papua mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia, agar OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan. Ujar. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka OPM mengisyaratkan sudah lelah Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
Sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas. Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gomesil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
Sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas. Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
Sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba.
Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan,
Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho,
Sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas,
Satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abnaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek Isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku tembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jaya Prawamena, Distrik Abnaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abnaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM Capek Isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya,
para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023. Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Panyai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostra tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostra. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugma. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostra Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan jabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostra. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecahan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jaya Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambong. Ia menuduh pelakunya adalah seorang pecahan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gembolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga bangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudahlah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah bocoran jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023. Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Membuka Ruang dan Membangun Dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Panyai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostra tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostra.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Walker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Walker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pampas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Walker. Tokoh OPM bernama Jelek Walker merupakan pejabat komandan Batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pampas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 8 Jalan Trans Jaya Purwamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambong. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jika tak Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM KPI syarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudahlah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati dan OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Walker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Walker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Walker. Tokoh OPM bernama Jelek Walker merupakan pejabat komandan Batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jaya Purwamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambong. Ia menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu.
Setelah melakukan aksinya, Asep Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Kabenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Kebebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Wat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM juga menjadi pelaku tembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Kabenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia menuduh pelakunya adalah seorang petan Polri bernama Asti Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Asti Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Asti Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asep Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Kabenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM Capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.
Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB, OPM, dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan pada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan tindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tem 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Japura-Wamena, Distrik Abnaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Gunungan. Nahas, 1 supir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aski Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aski Mabel untuk menciptakan kekacauan, jika Sebi. Sekedar informasi, Aski Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aski Mabel yang menjadi buruan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abnaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penanganan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, bukan meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari temuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum dapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kod 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Japura-Wamena, Distrik Abnaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Gunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aski Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aski Mabel untuk menciptakan kekacauan, jika kata Sebi.
Sekedar informasi, Asep Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asep Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawase MM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM cek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudahlah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam saat itu yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kosta Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas. Pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jaya Prawamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Asep Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Asep Mabel untuk menciptakan kekacauan, jika kata Sebi. Sekedar informasi, Asep Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asep Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawase MM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para jenderal OPM cek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para jenderal organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudahlah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramade mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024, tahun 2022 atau 2023. Kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah
telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu, yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar TPNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Walker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Walker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unit 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Walker. Tokoh OPM bernama Jelek Walker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Unit 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecahan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jika kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan lakon pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu diutarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisiasi. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bersedia untuk melakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikan Fritz dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa, 10 Desember 2024. Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan, kata Fritz. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB OPM di beberapa wilayah di tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul yang membuka ruang dan membangun dialog. Fritz menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenpolhukam, saat itu yang dipimpin oleh Mahfud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan, ujar dia. Fritz juga meminta agar PNPB OPM dan aparat keamanan TNI Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Walker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Walker adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Unit 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Walker. Tokoh OPM bernama Jelek Walker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobil Yonif 323, Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecat Polri dituduh jadi paku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jaya Purwamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yilimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, sopir truk dibarkan pas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Seb Bisbom. Ia menuduh pelakunya adalah seorang pecahan Polri bernama Asti Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Asti Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Asti Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asep Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Para Jenderal OPM capek isyarat KKB menyerah, buka meja perundingan. Para Jenderal Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengisyaratkan sudah lelah mengangkat senjata, menghadapi tentara Indonesia. Pasalnya, para petinggi OPM sudah membocorkan jika mereka akan membuka meja perundingan dengan Indonesia. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia